Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai jaringan pada tumbuhan, yaitu jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan embrional atau jaringan meristem itu akan berkembang menjadi jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jadi jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah mengalami diferensiasi menjadi bentuk lain sesuai dengan fungsinya. Adapun ciri-ciri dari jaringan dewasa adalah yang pertama, tidak melakukan aktivitas perbanyakan diri. Kedua, sel-selnya berukuran relatif besar dibandingkan dengan sel-sel meristem. Tiga, sel-selnya telah mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. Empat, sel-selnya memiliki vakuola yang besar sehingga mengandung sedikit sitoplasma. 5. Terdapat ruang antar sel. 6. Kadang-kadang sel-selnya telah mengalami kematian. Berdasarkan jumlah tipe sel penyusunnya, jaringan dewasa dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan sederhana dan jaringan kompleks. Jaringan sederhana adalah jaringan homogen yang hanya terdiri atas satu tipe sel. Contohnya, yaitu jaringan parenkim, jaringan kolenkim, dan jaringan sklerenkim. Sedangkan jaringan kompleks itu adalah jaringan heterogen yang terdiri atas dua atau lebih tipe sel. Nah, contoh dari jaringan kompleks ini adalah epidermis, kemudian xilem, dan juga floem. Sedangkan berdasarkan asal meristemnya, jaringan dewasa itu dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan primer dan jaringan sekunder. Jaringan primer itu adalah jaringan yang dibentuk oleh sel-sel yang berasal dari meristem primer. Contohnya adalah jaringan parenkim dan jaringan epidermis. Yang kedua, jaringan sekunder itu adalah jaringan yang dibentuk oleh sel-sel yang berasal dari meristem sekunder. Contohnya adalah kambium. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibagi menjadi 5 macam, yaitu jaringan pelindung atau epidermis, jaringan dasar atau parenkim, jaringan pengangkut atau vaskuler, jaringan penyokong atau penguat, dan jaringan sekretoris. Yang pertama, jaringan pelindung atau epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti daun, batang, dan akar. Jaringan epidermis berkembang dari protoderm dan umumnya tersusun dari selapis sel, misalnya pada epidermis atas dan pada epidermis bawah daun. Namun ada juga jaringan epidermis yang tersusun dari beberapa lapis sel, misalnya epidermis ganda yang terdapat pada akar tanaman anggrek. Epidermis ganda ini disebut dengan filamen. Jaringan epidermis disebut juga jaringan pelindung karena berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruh luar yang merugikan. Nah, apa sih ciri-ciri dari jaringan epidermis? Jaringan epidermis memiliki ciri-ciri sebagai berikut ya, bisa kalian lihat di slide tersebut ya, itu contoh dari jaringan epidermis ya. Ciri-cirinya umumnya tersusun atas selapis sel. Lihat tuh pada gambar yang ada terdapat derivat epidermis stomata ya, tersusun atas selapis sel. Kemudian sel-selnya tersusun rapat satu sama lain sehingga tidak terdapat ruang antar sel ya. Kalian bisa lihat tuh sel-selnya tersusun rapat ya, antara satu sel dengan sel yang lainnya. Tidak ada ruang antar selnya. Kemudian dinding selnya memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Umumnya tidak memiliki kloroplas sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Akan tetapi, pada sel-sel epidermis yang telah bermodifikasi menjadi sel penjaga stomata
Dan pada beberapa tumbuhan air atau tumbuhan yang hidup di tempat lembab itu terdapat kloroplas. Bentuk selnya bervariasi. Sel-selnya memiliki banyak vakuola dan protoplas yang dapat menyimpan berbagai hasil metabolisme. Nah, apa sih ciri-ciri fungsi dari jaringan epidermis? Jaringan epidermis ini memiliki fungsi yaitu sebagai pelindung tubuh tumbuhan dari gangguan mekanik, patogen, atau kehilangan air dan nutrisi lainnya. Kemudian sebagai sekresi getah. Nah, pada beberapa tumbuhan insektivora, yaitu tumbuhan pemakan serangga, misalnya kantong semar, epidermisnya itu menghasilkan getah dan enzim yang dapat menjerat dan mencerna serangga. Kemudian membatasi penguapan pada tumbuhan. Fungsi ini dilakukan oleh stomata dan trichomata yang menjadi salah satu bagian dari jaringan epidermis. Kemudian sebagai penyimpan cadangan air. Sel-sel pada jaringan epidermis memiliki protoplasma yang pipih dan besar. Hal ini yang menjadikannya sebagai salah satu tempat penyimpanan cadangan air bagi tumbuhan. Kemudian berperan dalam penyerapan air dan hara. Fungsi ini dilakukan oleh sel-sel epidermis akar, terutama yang sudah bermodifikasi menjadi bulu akar. Kemudian sebagai tempat difusi oksigen dan karbon dioksida. Fungsi ini dilakukan oleh sel-sel epidermis daun yang sudah bermodifikasi menjadi stomata. Itu fungsi dari jaringan epidermis. Kemudian di sini ada gambar beberapa derivat epidermis. Situ ada stomata, ada trichomata, kemudian ada duri, filamen, dan sel kersik. Jadi sel-sel epidermis itu dapat mengalami modifikasi menjadi struktur yang berbeda dengan fungsi yang berbeda pula. Nah, di sini ada beberapa hasil modifikasi atau derivat dari sel-sel epidermis. Yang pertama itu ada stomata. Ya, stomata itu adalah celah atau lubang yang diapit oleh sepasang sel penjaga. Nah, kalian bisa lihat di situ, ya. Ada celah yang diapit oleh sepasang sel penjaga. Stomata merupakan derivat dari sel-sel epidermis daun. Pada umumnya, stomata memiliki sepasang sel penjaga yang berbentuk seperti ginjal. Nah, ya bisa kalian lihat di situ. Ya, ini yang terdapat pada tumbuhan dikotil. Kalau pada tumbuhan monokotil itu seperti halter. Apa sih fungsi dari stomata tersebut? Fungsinya yaitu sebagai tempat pertukaran gas O2 dan CO2 pada proses respirasi dan fotosintesis, kemudian sebagai alat pengeluaran uap air pada proses transpirasi. Kemudian ada trichomata. Nah, trichomata itu rambut-rambut dari epidermis yang terdiri atas sel tunggal atau banyak sel. Ini dapat ditemukan pada daun, pada batang, akar, bunga, buah, dan juga biji. Kemudian ada sel kersik ya, sel kersik di situ. Sel kersik adalah bagian epidermis dengan bentuk bulat, elips, halter atau pelana yang berisi kristal kersik. Adanya sel kersik menyebabkan permukaan batang tumbuhan menjadi keras ya. Contohnya sel kersik pada tumbuhan famili Poaceae ya, seperti tebu ya. Fungsi dari sel kersik ini adalah untuk memperkuat batang. Kemudian ada filamen ya. Filamen adalah derivat epidermis yang terdapat pada epidermis akar gantung tumbuhan epifit seperti anggrek.
Ya, itu contohnya. Filamen ini tersusun dari sel-sel mati. Filamen beserta epidermisnya disebut dengan epidermis ganda. Fungsi dari filamen ini adalah untuk menimbun air yang diperolehnya dan mengikat oksigen. Kemudian ada duri ya. Duri atau spina ya, duri atau spina. Duri atau spina adalah tonjolan pada permukaan epidermis batang yang terbentuk dari jaringan stele di bawah korteks. Contohnya, contoh spina ini adalah duri pada batang bunga bougainville ya. Tuh. Selanjutnya ada sel kipas. Sel kipas adalah alat tambahan yang terdapat pada epidermis atas, tersusun dari beberapa sel yang berukuran besar dengan vakuola yang besar pula dan berdinding tipis ya. Bentuk sel kipas seperti kipas sehingga dinamakan juga sel kipas. Umumnya terdapat pada daun dari tumbuhan famili Severaceae dan Poaceae. Ya, fungsi dari sel kipas adalah untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan. Jadi jika udara sangat panas, air di dalam sel kipas akan berkurang dan sel akan mengerut. Akibatnya daun akan menggulung dan mengurangi penguapan lebih lanjut. Kemudian ada emergensia. Ya, emergensia itu adalah tonjolan pada permukaan organ yang terbentuk dari jaringan epidermis dan jaringan di bawah epidermis. Contoh emergensia adalah duri tempel pada tanaman mawar dan rambut-rambut pada buah rambutan. Jenis-jenis jaringan parenkim berdasarkan fungsinya ada 6, yaitu parenkim asimilasi, parenkim udara, parenkim penimbun, parenkim penutup luka, parenkim pengangkut, dan parenkim air. Di situ digambar ada parenkim penimbun. Parenkim penimbun merupakan parenkim yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan karena memiliki vakuola yang berukuran besar. Parenkim penimbun dapat ditemukan pada empelur, batang, dan akar, umbi, akar rimpang, serta biji. Cadangan makanan yang disimpan oleh parenkim penimbun dapat berupa gula, tepung, lemak, dan juga protein. Kemudian ada aerenkim ya, atau parenkim udara. Fungsinya adalah untuk menyimpan udara karena memiliki ruang antar sel yang besar. Parenkim ini terdapat pada alat pengapung tumbuhan hidrofit seperti eceng gondok. Kemudian ada parenkim palisade. Parenkim palisade merupakan parenkim yang sel-selnya berbentuk memanjang, tegak, dan mengandung banyak kloroplas. Parenkim palisade terdapat pada mesopil daun dan kadang-kadang ditemukan juga pada biji. Nah, parenkim palisade ini merupakan jenis parenkim berdasarkan bentuknya. Ya, jadi kalau berdasarkan bentuknya itu jaringan parenkim dibagi ada jaringan parenkim palisade, ada jaringan parenkim bintang, parenkim lipatan, dan parenkim bunga karang atau parenkim spon. Kemudian di situ ada parenkim spon atau bunga karang. Merupakan parenkim yang memiliki sel-sel dengan bentuk tidak teratur dan ruang antar sel yang besar. Parenkim bunga karang terdapat pada mesopil daun. Kemudian ada parenkim bintang, merupakan parenkim yang sel-selnya berbentuk seperti bintang dan saling bersambungan di bagian ujungnya.
Parenkim ini contohnya terdapat pada tangkai bunga kana sp. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah jaringan pengangkut atau vaskuler. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral serta hasil fotosintesis. Jaringan pengangkutan ini terdiri dari xilem dan floem. Yang pertama kita bahas xilem. Ini adalah gambar dari komponen penyusun xilem. Xilem adalah jaringan pengangkutan yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun. Xilem ini tersusun dari bermacam-macam sel yang umumnya berupa sel mati dengan dinding tebal dari bahan lignin. Komponen penyusun xilem yaitu ada unsur tracheal. Unsur tracheal terdiri atas dua macam, yaitu trachea dan tracheit. Trachea atau pembuluh merupakan deretan sel yang tersusun memanjang dengan ujung berlubang dan saling bersambungan pada bagian ujung dan pangkalnya. Bagian trachea yang berlubang disebut dengan lempeng perforasi. Kemudian tracheit merupakan sel panjang dengan ujung yang runcing tanpa lubang. Pengangkutan pada tracheit dilakukan melalui nokta-nokta pada dinding selnya. Kemudian komponen berikutnya ada serat xilem, merupakan serat panjang dengan dinding sekunder yang mengandung lignin. Ini ada dua macam serat xilem, yaitu serat tracheit dan serat libriform. Serat tracheit itu adalah serat yang memiliki noktah terlindung, sedangkan serat libriform adalah serat yang berukuran lebih panjang daripada serat tracheit. Serat libriform memiliki dinding sel yang lebih tebal dan noktah yang lebih sederhana. Kemudian penyusun berikutnya adalah parenkim xilem, merupakan komponen xilem yang tersusun dari sel-sel yang masih hidup dan berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Parenkim xilem ini dapat ditemukan pada xilem primer maupun xilem sekunder. Selanjutnya adalah jaringan pengangkutan floem, merupakan jaringan yang berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Floem tersusun dari sel-sel hidup dan sel-sel mati. Komponen penyusun floem antara lain adalah unsur tapis, kemudian ada sel pengiring atau sel tetangga, kemudian serat floem, parenkim floem, kemudian ada albumin. Unsur tapis merupakan bagian yang terdiri atas sel-sel panjang dengan ujung-ujung berpori yang disebut lempeng tapis. Pada bagian ujungnya, sel-sel saling berlekatan dengan sel di atas atau di bawahnya membentuk pembuluh. Pori-pori pada lempeng tapis akan dilewati oleh plasmodesmata yang menghubungkan unsur tapis satu dengan yang lainnya. Sel pengiring atau sel tetangga merupakan untayan sel-sel hidup yang menyerupai parenkim. Sel pengiring memiliki nukleus, plastida, dan plasmodesmata yang bercabang. Sel pengiring berperan dalam proses keluar dan masuknya zat-zat makanan melalui pembuluh tapis. Kemudian ada serat floem, merupakan serat yang dapat berupa sel hidup atau sel mati. Sel yang hidup berfungsi sebagai cadangan makanan. Kemudian ada parenkim floem, merupakan bagian yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat tepung, lemak, dan zat-zat organik lainnya. Parenkim floem terletak di bagian bulu tapis dan merupakan sel hidup. Kemudian ada sel albumin, merupakan sel yang terdapat pada tumbuhan gimnospermae. Sel albumin adalah sel-sel jari-jari empelur dan parenkim bulu tapis yang mengandung banyak zat putih telur atau albumin.
Sel albumin memiliki fungsi seperti sel pengiring. Berikut adalah gambar tipe jaringan pengangkutan. Jaringan pengangkut dibagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe kolateral, tipe konsentris, dan tipe radial. Nah, ini gambar tersebut merupakan gambar tipe kolateral. Tipe kolateral adalah tipe jaringan pengangkut yang letak silem dan floemnya berdampingan. Floem berada di bagian luar dari silem. Ada 3 jenis tipe kolateral: kolateral terbuka, kolateral tertutup, dan bikolateral. Tipe kolateral terbuka itu adalah tipe kolateral yang kambiumnya terletak di antara silem dan floem. Ya, jadi kambiumnya terletak di antara silem dan floem. Tipe ini terdapat pada tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan dikotil. Tipe kolateral tertutup, tipe kolateral yang tidak memiliki kambium di antara silem dan floemnya. Tipe ini terdapat pada tumbuhan monokotil. Kemudian tipe bikolateral. Tipe kolateral yang memiliki floem luar, floem dalam, silem, kambium luar, dan kambium dalam. Urutan posisi dari luar ke dalam adalah floem luar, kambium luar, silem, kambium dalam, floem dalam. Tipe ini terdapat pada tumbuhan dari famili Solanaceae atau terong-terongan. Ini juga merupakan gambar dari tipe kolateral.